Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwandi dengan NIM 1931041011. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang konsep kebugaran jasmani. Video ini berguna untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani. Tidak perlu berlama-lama. Apa sih itu kebugaran jasmani? Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta dalam mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Lanjut, kebugaran jasmani itu memiliki beberapa definisi. Jadi ada yang mengatakan juga kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Ada juga yang mengatakan kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kemudian makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga. Tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuat menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Jadi, saat kita melakukan kebugaran jasmani itu, kita tidak sering terjangkit penyakit dan kekebalan tubuh kita itu juga bertambah. Kemudian dalam konsep kebugaran jasmani itu ada kebugaran jasmani bukan hanya menggambarkan kesehatan, melainkan bagian cara mengukur individu melakukan kegiatan sehari-harinya. Dalam konsep kebugaran jasmani itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu fisik. Fisik yang dimana berkaitan dengan otak, tulang, bagian lemak. Yang kedua yaitu fungsi organ yang dimana berkaitan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Dan yang terakhir yaitu respon otot yang dimana berkaitan dengan kecepatan dan kelenturan. Itu 3 hal yang harus diperhatikan dalam kebugaran jasmani. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam konsep kebugaran jasmani, ada yang namanya unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada beberapa yang termasuk dalam unsur-unsur kebugaran jasmani, yaitu kekuatan atau strength, daya tahan atau endurance, daya otot atau muscular power, kemudian kecepatan atau speed, daya lentuk atau flexibility, kemudian lincah atau agility, kemudian koordinasi atau coordination, kemudian keseimbangan atau balance, atau kemudian ketepatan atau akurasi. Itu adalah beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani.
Nah, di sini saya telah menyebutkan beberapa unsur-unsur kebugaran jasmani. Setelah saya menyebutkannya, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur kebugaran jasmani satu persatu. Nah, yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dilakukan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempengaruhi otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dalam kebugaran jasmani. Jadi jika kita ingin menambah kekuatan, kita itu harus melakukan latihan beban. Contohnya saja mengangkat barbel. Ada juga yang namanya menambah kekuatan itu bebannya itu beban tubuh sendiri. Itu juga termasuk untuk menambah kekuatan. Nah, karena badan juga itu termasuk dalam beban untuk melakukan latihan kekuatan. Nah, selanjutnya itu daya otot. Daya otot atau muscular power. Daya otot atau muscular power itu adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Nah, daya otot itu berkaitan dengan sistem anaerobik dan proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilihat dengan beberapa latihan untuk melatih otot utama tubuh manusia. Nah, daya otot itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, karena contohnya saja jika kram itu otot yang kram ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena kita sulit melakukan pergerakan fisik. Nah, selanjutnya yaitu tentang kecepatan. Ini bagian unsur kebugaran jasmani yang ketiga. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan dapat disimpulkan secara terbuka seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Nah, di sini unsur kebugaran jasmani yang saya jelaskan barusan adalah kecepatan. Nah, ini ada beberapa latihan untuk melatih namanya kecepatan. Ada lari. Ini lari sangat gampang dilakukan oleh setiap masyarakat. Ini bisa dilakukan setiap masyarakat. Seperti lari, ada namanya sprint. Itu semua bisa melatih kecepatan. Nah, selanjutnya yaitu daya tahan. Daya tahan itu sangat penting saat melakukan kebugaran jasmani. Nah, apa itu daya tahan? Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Nah, latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Nah, kita melakukan latihan daya tahan itu melakukan lari jarak jauh ya. Di sini dikatakan jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit. Kita bisa perkirakan itu lari sekitar 6 sampai 7 kilo dalam setiap harinya. Nah, itu berfungsi sangat bekerja untuk meningkatkan kerja paru-paru, jantung dan sistem peredaran darah kita. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dalam kebugaran jasmani seseorang. Nah, selanjutnya yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerak dari satu posisi ke posisi lainnya, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan.
Untuk melatih kelincahan, tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun atau ini lari naik turun anak tangga dan lari dengan pola zigzag. Nah, ini adalah latihan kelincahan. Bisa disebutkan tadi bahwa latihan untuk melatih kelincahan yaitu lari naik turun tangga dan lari pola zigzag. Itu dapat mempengaruhi atau meningkatkan kelincahan seseorang dalam kebugaran jasmaninya. Nah, selanjutnya ketepatan. Nah, ini unsur kebugaran jasmani. Apa sih itu ketepatan? Ketepatan merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak sesuai dengan sasaran, seperti permainan olahraga memanah, bowling, dan sejenisnya. Nah, cara latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang dan masih banyak lagi. Nah, ketepatan itu banyak ya dalam melakukan latihan ketepatan. Contohnya saja yaitu melempar sasaran, itu sudah termasuk melatih ketepatan seseorang. Nah, selanjutnya adalah koordinasi. Nah, apa itu koordinasi? Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Nah, koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam menyatukan gerak tubuh berbeda ke dalam suatu gerakan yang efektif. Nah, cara latihannya yaitu memantulkan bola ke tembok menggunakan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Nah, itu cara latihannya ya. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat serta konsentrasi yang tinggi. Jadi saat kita melakukan latihan koordinasi itu atau meningkatkan unsur koordinasi itu, kita harus memiliki insting yang sangat kuat, karena kita harus melihat arah bola saat kita latihan untuk menangkapnya kembali. Jadi insting itu perlu dalam melatih koordinasi. Nah, lanjut. Selanjutnya itu keseimbangan. Nah, apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kemampuan dalam mengendalikan organ dan syarat otot sehingga dapat mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Olahraga yang mengendalikan keseimbangan seperti senam dan loncat indah. Keseimbangan dapat dilatih dengan beberapa macam latihan, sikap lilin, berjalan di atas balok, dan sejenisnya. Jadi keseimbangan itu juga memiliki beberapa cara untuk melakukan atau meningkatkan keseimbangan seseorang. Nah, lanjut. Reaksi. Selanjutnya yaitu reaksi. Nah, reaksi adalah kemampuan dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Cara latihan dalam reaksi yaitu melakukan ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Itu cara latihan dalam melakukan reaksi. Nah, selanjutnya daya lentur. Nah, daya lentur itu lebih melihat kepada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerak atau kegiatan yang mengandalkan kelentukan tubuh. Cara lain yang bisa melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan berenang. Itu beberapa latihan yang sangat efisien dalam melatih daya lentur. Sarannya itu lebih gampang itu kita melakukan cara latihan berenang, karena berenang juga sangat gampang untuk dilakukan dan bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya itu kemudian tujuan dan manfaat kebugaran jasmani. Nah, tujuan dan manfaat kebugaran jasmani adalah meningkatkan komponen kelentukan, stamina dan kecepatan. Kemudian meningkatkan
sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Terus mempercepat fungsi pemulihan organ tubuh setelah berlatih, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Nah, itu 5 tujuan kebugaran jasmani. Nah, itu tujuan kebugaran jasmani ya. Kemudian ada beberapa, kemudian kita lanjut ke manfaatnya. Jadi ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, kemudian meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh, kemudian memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat, memilih respon tubuh yang cepat dan tepat, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, dan yang terakhir yaitu mengatasi depresi. Nah, itu manfaat dari kebugaran jasmani ya. Sangat memiliki banyak manfaat terhadap tubuh. Nah, selanjutnya itu masih tentang manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Di sini manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan energi, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelenturan persendian, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah atau sistem saraf dan fungsi jantung, dan mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang diperoleh dalam kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Jadi bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yaitu latihan kekuatan serta daya tahan otot. Nah, latihan-latihannya itu yang pertama yaitu pull up. Pull up bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot lengan dan bahu. Latihan ini dilakukan dengan mengangkat tubuh menggunakan tangan yang berpegangan serta menggantung pada tiang horizontal. Nah, kemudian yaitu push up. Push up itu bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot bagian atas, khususnya lengan serta bahu. Lakukan push up minimal 30 detik setiap hari. Nah, itu cara melakukan latihan kekuatan serta daya tahan otot. Nah, selanjutnya latihan kekuatan serta daya tahan otot selanjutnya itu sit up, back up, squat jump. Nah, sit up itu bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot perut. Nah, itu sit up ya, berfungsi melatih kekuatan otot perut. Nah, back up bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot punggung. Latihan ini dilakukan dengan tidur tengkurap dengan posisi tangan memegang bagian belakang, kemudian angkat badan ke atas hingga posisi dada dan perut tidak menyentuh lantai. Dan selanjutnya itu squat jump. Squat jump itu bertujuan untuk melatih kekuatan serta daya tahan otot tungkai kaki. Nah, itu beberapa latihan kekuatan daya tahan otot. Nah, latihan kelentukan tubuh. Latihan kelentukan tubuh dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas fisik dengan gerak luas tanpa menimbulkan cedera.
Nah, selanjutnya itu latihan kelentukan tubuh bisa dilakukan dengan pergerakan dinamis. Tujuannya untuk melatih kelentukan sendi leher bawah seperti pinggul. Cara melentukkan sendi leher adalah dengan menggerakkan leher ke atas dan bawah serta kanan dan kiri. Latihan ini harus dilakukan dengan posisi tubuh yang tegak. Untuk melatih kelentukan sendi bahu bisa dilakukan dengan memuat kedua lengan ke depan dan belakang. Sedangkan untuk melatih kelentukan pinggul dengan meluruskan kedua tangan ke bawah hingga menyentuh lantai serta hingga ke atas atau belakang tubuh. Nah, selanjutnya yaitu latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Daya tahan jantung serta paru-paru adalah kemampuan dua organ tersebut untuk bekerja atau beraktivitas dalam waktu lama. Kemudian latihan daya tahan jantung serta paru-paru bisa dilakukan dengan interval training atau latihan rutin dengan menerapkan sistem istirahat dan setelah latihan. Agar teratur, interval training harus dijadwal rutin. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun jadwal interval training, yakni durasi latihan, jenis latihan, pengolahan latihan, serta masa istirahat. Nah, selanjutnya itu kebugaran jasmani memang sangat penting demi menunjang berbagai aktivitas. Lakukan aktivitas kebugaran jasmani setiap harinya agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Jadi, mereka yang merasa tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Jadi, kebugaran jasmani itu sangat penting terhadap manusia, terhadap seseorang. Kerja sih boleh kerja ya, tapi kita harus memperhatikan kebugaran jasmani kita. Kita harus selalu melakukan pergerakan atau gerakan-gerakan untuk melatih tubuh kita. Jangan terbiasa. Seperti contohnya saja itu pekerja kantoran ya, dari pagi sampai kadang lembur sampai malam itu kerjanya itu hanya duduk. Lakukanlah beberapa latihan atau gerakan-gerakan jasmani untuk melatih atau meregangkan otot-otot sehingga kita atau Anda semua tidak cepat terjangkit penyakit-penyakit yang sangat ganas. Jadi, sayangi diri Anda dan lakukanlah olahraga rutin. Baik, itu dari saya Srawandi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.